Setiap anak memiliki cara tersendiri untuk belajar, berkomunikasi, dan mengekspresikan dirinya. Di sekolah SKHN 2 Palangkaraya ini, ada anak-anak hebat dengan semangat luar biasa, termasuk mereka yang hidup dengan berkebutuhan khusus. Inilah kisah mereka, kisah tentang perjuangan, cinta, dan ketulusan dari guru, orang tua, dan anak-anak yang istimewa. Setiap ruang kelas dirancang agar nyaman, penuh warna, dan mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Apa sih Bu visi misi sekolah ini dalam membangun pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya untuk visi misinya banyak ya, tapi saya mencoba menyimpulkan ya. Visi dan misinya itu kita menjadikan anak berkebutuhan khusus lebih berkualitas lagi dalam bidang wirausaha dan lain-lain agar untuk bekal dia di kehidupan masa depan. Bukan di sini menangani anak dengan gangguan autisme ya Bu? Ya. Bagaimana karakteristik anak dengan gangguan autisme di kelas ini Bu? Untuk di kelas ini sendiri macam-macam ya. Ada yang memang anaknya, tapi rata-rata memang autis gangguan interaksi ya, mempunyai hambatan interaksi. Jadi kadang tuh ada yang mereka yang interaksinya kurang baik, ada yang sudah baik. Jadi ada yang mau berteman atau merespon sekitar, ada yang tidak mau. Seperti salah satunya ada murid saya, misalkan dia tidak suka kegiatan outdoor di luar bersama-sama, jadi dia pengennya sendiri. Macam-macam sih. Ada juga yang maunya keluar aja, mau di ruangan. Berarti harus menyesuaikan ya Bu? Ya betul, kita harus menyesuaikan. Strategi atau metode apa yang Ibu gunakan untuk membantu mereka fokus dalam belajar? Memang durasi fokusnya untuk di awal-awal nggak begitu panjang ya. Jadi strateginya biasanya kita harus memahami dia minatnya apa, kemudian dia sukanya apa. Misalkan suka warna-warna, suka puzzle, suka mainan. Bahkan kalau ada mainan yang mereka sukai dari rumah, itu boleh dibawa untuk memancing fokusnya tadi di awal-awal. Jadi pembelajarannya fleksibel aja ya Bu? Iya betul. Terus apa tantangan yang sering Ibu hadapi saat mengajar siswa autisme ini? Tantangannya ya, mereka itu moodnya bisa berubah-ubah. Jadi tantangannya itu kita setiap hari itu harus kayak belajar lagi dalam memahami mereka. Kemudian kita kan menyiapkan program ya, program jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ketika program itu ternyata tidak sesuai, ternyata anak itu tidak sesuai dengan program kita sehingga tidak tercapai kan, otomatis kita bongkar lagi program itu, kita asesmen lagi, kita pahami lagi. Itu sih tantangannya lebih ke itu. Kadang soalnya ada perilaku yang tersembunyi dari itu. Jadi harus lebih memahami lagi, menggali lagi ini kenapa sih. Ada tantangan dari makanan atau minuman gitu Bu yang gak boleh dimakan oleh anak dengan gangguan autisme? Ya ada beberapa makanan yang memang menjadi pemicu ya, terkesan jadi pemicu munculnya perilaku mereka. Biasanya itu makanan yang ada itu tepung-tepungan, gula, coklat, itu yang akan mengganggu durasi fokusnya mereka nantinya, karena itu langsung terjadi perubahan perilaku. Yang terakhir Bu, apa harapan atau pesan Ibu bagi guru lain yang juga mendidik anak dengan berkebutuhan khusus Bu? Pesannya kita sebenarnya jangan terlalu tinggi untuk berekspektasi. Itu bukan mematahkan harapan ya, tapi kita harus memahami hal terkecil dari mereka, hal-hal yang sepele dari mereka. Jadi sekecil apapun pencapaian mereka itu harus kita apresiasi. Kapan pertama kali Ibu mengetahui anak Ibu memiliki gangguan autisme dan bagaimana perasaan Ibu saat itu? Umur berapa lah? Umur 3 tahun, belum bisa ngomong. Oh ya. Terus sekolah, ke dokter, sama terapi. Rasanya sih ya kayak gitu aja, kayak perasaan aneh aja. Sedih-sedih ya gitu.
Bagaimana proses mencari sekolah yang tepat bagi anak ibu? Kan bersekolah di SLB N2 ya Bu. Gimana ibu bisa tahu gitu informasi Dari sekolah guru, ini? dari bundanya. Kan sekolah kebutuhan khusus lah. Iya. Ya itu. Bukan tahu please. Hmm. Apa tantangan ibu yang hadapi dalam mendukung pendidikan anak ibu? Tantangannya? Tantangannya sih banyak lah, namanya anak autis kan. Harus sabar sih. Ngajarnya kan bukan kayak anak biasa. Iya. Jadi harus ekstra. Benar. Nah, harus mengerti lah maunya apa. Kayak gitu. Apakah ada perubahan positif yang ibu lihat pada anak ibu Iya. sejak bersekolah Bu? Ada. Ada. Apa itu? Ya, yang pertama itu kan lebih pintar lah. Terus sudah tahu mengenal namanya warna, angka, terus apa namanya abjad, mulai mau bergaul selain dengan orang rumah. Gitu. Yang terakhir Bu, apa harapan terbesar ibu untuk masa depan pendidikan anak ibu? Harapannya? Harapannya itu ya bisa sekolah kayak umum, kayak anak biasa. Kan kayak gitu loh. Iya. Bisa mandiri. Gitu. Utamanya bisa mandiri. Oke. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas Iya. informasinya. Makasih. Dari anak-anak istimewa ini, kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu muncul dalam hal-hal besar. Kadang kekuatan itu ada dalam senyum sederhana, langkah kecil yang terus maju, dan keberanian mereka untuk mencoba lagi setiap hari. Mereka mengajarkan kita untuk selalu sabar, lebih menghargai proses, dan lebih peduli pada hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Lewat perjuangan mereka, kita diingatkan bahwa setiap anak itu berharga, setiap usaha pantas dihargai, dan setiap perbedaan layak diterima dengan hati yang tulus. Talk about family, that was all that we got. Everything I went through, you were standing